calon sahabat kita. Bapak Ibu, ya, tidak ada yang ujug-ujug bahwasannya kita bisa hadir di tempat ini, berangkat bersama Wirakarya Chandra Mandiri dan sahabat yang bersama-sama nanti jauh ke tanah suci. Ini semua adalah atas izin Allah. Andaikan kita mau menentukan sendiri, nggak bisa. Ya, saya nanti umroh mau berangkat dengan si Anu, dengan Pak Jokowi misalnya. Ya, mau dengan Pak siapa lagi? Pak Prabowo misalkan, ya, bisa, bukan pendukung Prabowo. Dengan si Anu nggak bisa. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka yang hadir pada kesempatan ini adalah mereka atas izin Allah menjadi sahabat dan saudara kita. Yang mudah-mudahan bukan hanya jadi sahabat dan saudara saat ini, ya selama perjalanan umroh, Allah satukan kembali nanti di surganya. Amin. Itu kan itu datang sakamar gitu. Ya, kita bakal sasarangan gitu. Di mana linglung bakal mana hajinya. Linglung gitu, linglungnya gitu. Atas rumaos dan dulur keluarga. Masya Allah. Mun kakandung dan kita jual langsung. Ustaz, ceu anu teu aya kakandung bukan yang di mana. Saking sudah jadi saudara dan sahabat kita. Ya, makanya bismillah. Dari sekarang kita tautkan hati kita. I-nya apa? Dari tasbih, ikuti acara dengan lebih tepat waktu dan terlibat aktif. Alhamdulillah seluruh jemaah tadi hadir lebih awal. Ya. Kenapa sudah hadir jam 8? Supaya ngisi absen, Bapak Ibu menikmati dulu suasana, ya, dan jam 9 sesuai di jadwal on time. Ya, dimulai acara supaya nanti tidak terlalu banyak molor. Terlibat aktif artinya apa? Nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Ya. Ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan, silakan tanyakan, tidak usah ragu-ragu. Karena kalau kita sulit bertanya, biasanya tersesat di jalan. Malu bertanya, tersesat di jalan. Ya, tanyakan, apalagi di bagian ilmu. Belum. Tadi sudah, oke, ikuti acara dengan lebih tepat waktu dan terlibat aktif. Next, maka hak huruf terakhir dari tasbih. Hadirkan gelas kosong, hati siap menuntut ilmu. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini ada jemaah yang sudah pernah berangkat. Ya, jangan merasa bahwa geus apal, mali dengikeun, hare-hare. Nanti ngebahas tentang tawaf hadisnya orang. Sahi nanti saya orang nyawa pakai lumpatan rom bibir gitu. Ya, jangan. Ketika datang hadir di tempat majelis ilmu, maka kosongkan, diibaratkan gelas kosong yang siap menerima ilmu. Ya, hilangkan kesombongan, hilangkan keriaan, ya, hilangkan merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa paling jago. Semuanya lepaskan. Di sini di mata Allah semua sama. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi mari kita sama-sama belajar. Ya, ada hal-hal yang nanti misalkan Bapak Ibu tidak setuju, Ustaz, karena menurut guru saya, mohon maaf, ya, saya tidak mau berdebat. Andaikan Bapak Ibu pemahamannya, keyakinannya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami, maka silakan lanjutkan dan jalani sesuai dengan keyakinan dan ilmu yang kita dapatkan. Ya, bismillah. Sekali lagi, wala jidala, tidak ada perdebatan. Next. Semoga Allah mencatat setiap detik di tempat ini menjadi amal ibadah yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu fikih umroh. Ya, fikih umroh. Bapak Ibu, ada satu pernyataan dari ulama besar kita, Ibnu Ruslan, mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak diiringi dengan ilmunya, maka alhamdulillah, silakan. Nah, para alumni sudah datang nih. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tidak disertai dengan ilmunya, la tuqbalu, maka batal, maka tidak sah, tidak diterima amalannya.
Kenapa? Karena tidak disertai dengan ilmunya. Bapak Ibu, sekarang kita akan berangkat ke mana? Ziarah ke tanah suci. Ya, sekali lagi, ziarah ke tanah suci. Jaraknya jauh apa dekat? Baca, Masya Allah. Ini Bapak Ibu, hadir juga para alumni. Ya, Masya Allah. Setiap ada manasik di WCM, inilah perbedaannya. Alumni selalu kita undang. Nanti yang berangkat tanggal 6, ketika nanti ada pemberangkatan berikutnya di bulan Syawal, ada manasik lagi, maka Bapak Ibu kita akan undang lagi. Apa tujuannya? Selalu mengikat tali silaturahmi. Yang kedua, supaya Bapak Ibu tetap terjaga kemabrurannya. Ya, terjaga kemabrurannya. Karena kalau hadir di manasik, itu seolah-olah kita diingatkan kembali. Maka akan muncul apa? Kerinduan ke tanah suci, kerinduan ke Baitullah. Betul? Serasa bahwa kita akan kembali diundang oleh Allah. Bayangkan yang hadir di ruangan ini, walaupun yang bukan berangkat nanti tanggal 6, tapi seolah-olah kita hadir bahwa kita yang akan berangkat nanti bareng-bareng tanggal 6. Betul? Masya Allah. Saya merinding. Ya, Bapak Ibu, itulah tujuan kenapa para alumni selalu kita undang, supaya hati kita terus menyatu. Nah, ngobrol di grup Bapak Ibu, bener. Eta grup khusus alumni umroh. Dan rasaan teh jika ngobrol di tanah suci teh wajah dia Haji, Masya Allah, sehat selalu. Ya, Bapak Ibu, Insya Allah ini adalah saudara kita, sahabat kita, yang Insya Allah Bapak Ibu, ya dikala kita sedang ada kesulitan, ketika kita punya jemaah, ketika kita punya grup, minimalnya saling mendoakan. Di grup yang kemarin baru pulang Desember, itu ada putranya yang sakit. Kemudian tidak ada salahnya meminta doa kepada saudara-saudara kita di grup itu. Akhirnya apa? Masya Allah, saling mendoakan. Syafakallah sifa'an nazilan. Apakah itu bukan doa terbaik? Banyak manfaatnya. Ya, bukan hanya ketika kita bersatu bersama-sama ke Baitullah, tapi ketika dikala kita pulang pun hati kita masih tetap bersatu. Inilah ukhuwah yang luar biasa, yang mudah-mudahan Allah hantarkan nanti terus sampai jannah firdausnya Allah. Amin. Bapak Ibu, ya, kita akan awali dengan fikih manasik umrah. Yuk kita sama-sama kita bacakan talbiyah. Cuma yang belum hafal talbiyah. Talbiyah, tolong bagi yang mau berangkat umrah wajib deh, harus hafal. Kalau ayo mah di jalan, ayo ngomongkeun batu. Ya, asup kena pesawat, ayo hanya makan eta, ya. Di pesawat eta. Masya Allah, jok dioyak-oyak, belum cok ini alus ieu. Iya, eta simut, eta dingin teh, jeung bantal ya. Yo langsung dibawa ke balik. Aduh, ya Allah. Eta cenah naon geus bahas nu kitu, padahal dimanapun saat apapun kita, maka yang terbaik yang kita ucapkan adalah sebaik-baiknya ucapan orang yang berangkat ibadah haji, ibadah umrah, apalagi sudah berihram. Sudah berihram, maka kalimat terbaik tiada lain. Apa? Talbiyah. Hafalkan talbiyah. Wih dia sing dawam, sing hatam, ya, sing katala, ya. Bismillah, kurang sesarangan heula ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dikeluarkan. Ya, hadirkan hati kita. Sambil kita bayangkan yang sudah berangkat, sambil bayangkan Baitullah. Yang sudah pernah ziarah, hadirkan Allah. Bayangkan Baitullah. Bayangkan makam baginda Rasulullah SAW akan terasa menggetar. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, pejamkan matanya, hadirkan Allah, hadirkan kerinduan kita kepada Baitullah. Yang sudah berangkat, bayangkan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tiada sekutu apapun bagimu. Wan ni'mata innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata kenikmatan, laka wal mulk dan kekuasaan, la syarika lak, hanya bagimu, tanpa sekutu apapun bagimu. Duyufullah, duyufur rahman, duyufur rahim, para tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah SAW. Allah tidak memanggil yang banyak duitnya. Allah tidak memanggil pula yang punya jabatan tinggi. Allah juga tidak memanggil hei yang punya hartanya banyak. Tapi yang Allah panggil adalah mereka-mereka yang mau dan rindu ke Baitullah. Mereka-mereka lah yang akan dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb, aku penuhi undanganmu ya Allah, karena aku rindu kepadamu. Mereka yang merindu dipanggil oleh Allah, mereka yang mau dan yakin akan panggilan Allah, mereka lah yang mendapatkan undangan Allah. Bukan yang punya duit, bukan yang banyak harta, bukan yang punya jabatan. Banyak saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, mereka jauh andaikan dibandingkan dengan kita. Lihat ekonominya, lihat hartanya. Tapi tatkala diajak untuk berangkat ziarah umrah, jawabannya apa? Kewe kan waktunan, keheula masih loba pagawean, proyek kan anggeus-anggeus. Allahu Akbar. Dan yang dipanggil, diundang oleh Allah bukan ahlu saum Senin Kamis, bukan hanya sekedar ahlu qiyamul lail,
bukan hanya sekedar ahlu sedekah yang Allah panggil, bisa jadi lantaran karena kita banyak berdosa. Bisa jadi lantaran kita banyak maksiat. Bisa jadi lantaran kita sering menyakiti perasaan pasangan kita, istri kita, suami kita, anak yang Allah titipkan kepada kita. Kita sering menggibah tetangga kita. Allah panggil, marhaban rahim Allah. Akhirnya Allah apa? Undang kita ke Baitullah. Untuk apa? Mensucikan dari semua dosa dan juga kemaksiatan kita. Itulah Maha Rahman Rahim Allah. Sing-singkan kesombongan, simpan ketakaburan. Jangan kutub, jangan jumawa. Kita berpak dada, kita menepuk dada. Saya diundang lantaran saya paling soleh. Saya diundang, dipanggil oleh Allah, bisa bolak-balik lantaran apa? Saya banyak duit. Allah. Auzubillah summa auzubillah min dzalik. Bisa jadi saya astagfirullah yang mondar-mandir bolak-balik ke tanah suci, bukan berarti karena saya pintar ilmu manasik, bukan lantaran karena saya banyak duit, bukan lantaran karena saya punya jabatan. Bisa jadi Allah, saya bolak-balik mondar-mandir ke sana karena saya semakin banyak dosanya. Saking terlalu besarnya dosa saya, akhirnya Allah Rahman Rahim, hey Yusnan, come here, come, datang lagi. Dan Allah betapa sayangnya ini membersihkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, perjalanan kita tanah suci bukan perjalanan yang mudah. Kita datang ke sana, insya Allah bukan perjalanan seperti hanya kita wisata, apalagi menjadi turis. Tapi kita datang ke sana qasdul Ka'bah lin nusuk, niatkan dalam hati semata-mata karena untuk beribadah kepada Punya Allah dan mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Jadikan Bapak Ibu niatkan mulai saat ini, umroh kita saat ini adalah umroh yang pertama dan terakhir kali, karena tidak ada yang bisa menjamin, karena perjalanan yang jauh, apalagi membutuhkan fisik, membutuhkan tenaga, apalagi pikiran, uang tidak sedikit yang kita keluarkan. Adakah jaminan kita datang ke sana kemudian kita kembali lagi ke tanah air? Adakah jaminan Mahaji? Nggak ada. Mahaji, adakah jaminan Mahaji bisa balik lagi? Nggak ada. Pak, nggak ada jaminan Bapak bisa kembali lagi Pak Agus ke tanah air. Semua rahasia Allah. Bisa jadi Bapak Ibu, umrah yang sekarang, umrah yang pertama dan terakhir kali, dan kita tidak kembali lagi ke tanah air berkumpul dengan keluarga tercinta kita. Bisa jadi kita meninggal di tanah suci. Maka Bapak Ibu, para tetamu Allah, tetamu Rasulullah SAW, kita niatkan mulai dari sekarang, bismillah ya Allah, saya punya ibadah. Andai kan saya meninggal nanti di tanah suci ya Allah, saya ridho ya Allah. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat apa yang dari keutamaan dan kemuliaan meninggal di tanah suci. Kita berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan kembali, pulang dalam keadaan sehat walafiat, disertai diikuti dengan kemakmuran. Di wajah para alumni kelihatan nampak, ini wajhun malihun, ini wajah-wajah ahlul jannah. Amin. Kenapa?
Karena sepulang dari tanah suci selalu menjaga ibadahnya, menjaga keistiqomahannya. Ketika di tanah suci begitu luar biasa semangatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu, di tanah suci ketika kumandang azan, kita sudah berada di dalam Masjidil Haram. Kita sudah berada di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, berbeda ketika saat ini kita di Indonesia. Di kala qomat pun sudah dikumandangkan, kita masih asik sibuk dengan pekerjaan kita. Masya Allah. Nanti bagi yang pertama kali telat berangkat ke masjid, yang biasa karena di sini suka telat, suka mutaakhir, kita datang ke itu bagi orang. Insya Allah dalam terjadi rata-rata justru malah tambah semangat. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi. Berbondong-bondong bismillah kita akan melaksanakan menaikkan ibadah sholat berjamaah fardu di masjid. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, talbiyah merupakan bacaan terbaik bagi mereka yang sedang berihram. Ada satu riwayat, barang siapa yang sedang berihram sambil melafalkan talbiyah, bibirnya basah dengan kalimat-kalimat talbiyah dan zikrullah, kemudian dikala wukuf meninggal dunia, maka kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakan sahabatmu ini? Bagaimanakan yang meninggal dunia ini? Ketika dia sedang berihram, kata Rasulullah, mandikan dengan daun bidara. Mandikan dengan daun bidara. Dan kafani dengan kain ihramnya yang menempel di tubuhnya. Maka dia diberi jannah. Raja'a kama waladat ummuh. Kata Rasulullah, maka ini si fulan dia menjadi ahlul jannah, dan ketika pulang dia tidak mendapatkan dan tidak membawa dosa sedikit pun. Bapak Ibu yang meninggal dalam keadaan berihram, maka dia pulang tidak membawa dosa sedikit pun. Raja'a kama waladat ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Ya, makanya nanti berangkat labbaik Allahumma labbaik, di bis labbaik Allahumma labbaik. Kata Rasulullah, ya, eta mah mesti dititipkeun eta barang-barang di imah labbaik Allahumma. Poho candi kunci mah haji labbaik Allahumma labbaik. Di pesawat nanti daripada ngobrol itu para rubuh labbaik Allahumma labbaik. Lagi maningalian bidadari pramugari bidadari rizki jauh pemajikan kurang labbaik Allahumma labbaik. Bismillah ya, dimanapun saat apapun berbanyak tarbiyah insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimampukan dan dimudahkan. Next, kita semua mau berangkat apa? Umrah. Mudah-mudahan ya kita berdoa nanti di depan multazam. Bagi yang belum berangkat haji, mudah-mudahan segera dipanggil ibadah haji. Amin. Kabul ya Allah. Ya. Cung, siapa yang mau berangkat ibadah haji? Cung, di tengah cung hari ini. Masya Allah. Yang semangat. Saya. Allahu Akbar. Ya. Siapa yang mau berangkat umroh lagi? Saya. Canggih ini bisa yang ini deui. Oke, umroh. Mau umroh? Apa itu umroh? Jangan sampai pulang ke rumah nanti ditaros. Keluargi udah tanggi. Cek pada angkat umroh saurna mumpun alhamdulillah. Karya itu alhamdulillah terhadiah itu teh. Ya, insyaallah alhamdulillah. Ya. Puji Allah ya mapalinan kakiatan karena menjadi nabi di Gusti aya dari do Gusti kabeh aku ceut ya terus ini deui madu kangen ceuk gitu
Global. Oh, boleh, ya. Jaga lisan kita. Oke, biarin aros ce umroh teh naon ce umroh. Naon umroh teh? Oh, gitu. Sabaraha lami ce umroh teh. Alhamdulillah 12 poe. Umroh 12 poe dilewat deui meuni heubeul. Oke, kita akan pahami supaya Bapak Ibu sekarang dapat ilmunya, tidak salah menjelaskan dan tidak salah kaprah ketika melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Next. Umroh itu ada dua pengertiannya. Ada secara balaghah, ya, secara bahasa dan secara syar'i atau syariat. Nah, secara bahasa apa? Kalau secara bahasa umroh itu berkunjung. Jadi upami ditaros naon sa umroh teh berkunjung, bahasa urangna itu teh. Tapi upami bahasa Arabna ziarah. Naon umroh teh? Ziarah. Bapak Ibu ayeuna mangga alhamdulillah boleh teu suping Pak Haji. Alhamdulillah ya di Cihawuk ieu. Masyaallah. Sami rombongan biasa sana. Bapak Ibu angkat ka Demak, ziarah sanes. Ziarah. Angkat ka Cirebon, ziarah sanes. Ka Pamijahan, ziarah sanes. Ziarah. Apakah sama ziarah dengan maksud umroh di sini? Kade, balik ke mana? Umroh, ke mana? Kademek, Kademak. Kademak, kade Bapak Ibu. Ya, benten umroh ngomong hiji, ke mana? Ka tanah suci. Kau bisa mikir umroh ke Pamijahan sanes. Ya, tapi maksud di situ ziarah. Eta secara bahasa. Secara syariat, naon cenah maksud umroh? Umroh secara syariat adalah berkunjung ke Baitullah, ke Baitullah untuk melaksanakan ritual, ya, di tempat-tempat tertentu, khususnya di Masjidil Haram di kota Makkah. Emang kayak umroh di Madinah enggak ya? Aduh tawaf di makam Kanjeng Rasul. Aliran sesat. Pada saat di mana? Di Raudhah. Sa'i di Raudhah. Itu aja. Umroh masa dayana berpusat di mana? Di kota Mekah. Tepatnya di Masjidil Haram. Eta namanya umroh. Di mana eta? Min sya'airillah. Di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Mana itu? Satu tempat mikot. Orang jelaskan. Dua tawaf di Baitullah. Ya. Ngurilingan Ka'bah. Terus nanti sa'i Sofa wal Marwah. Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Terus tahallul sadayana ritual pelaksanaan ibadah umroh terpusat di Masjidil Haram. Abdi mana Ustaz sampai saina dari setengah lawe. Terus di mana? Kewe saina di kasur di hotel. Dari sana. Kan Bapak Ibu kita sesedeu, saina pangribu-ribuna. Sok terus bahida, tapi luar biasa Mah Haji menikmati. Subhanallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Sobi. No kantos ngiring sareng ibadah sareng kadiman. Nah itu semuanya itu. Berangkat deh lagi berangkat deh. Amin mudah-mudahan. Ini yang berangkat deh. Insyaallah ya. Amin mudah-mudahan sing nasibkeun deh. Oke. Ini diantaranya berkaitan dengan definisi umrah. Next. Lanjut. Ayeuna urang bahas heula fadilah pelaksanaan ibadah umrah. Namun cenah utamian seueur, ia beribadah hanya beberapa saja margi waktos ya. Kautamian umroh diantawisna hiji. Setara dengan jihad. Ada satu riwayat ya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perempuan bisa berjihad bisa dibilang?" Kata Rasulullah pada baginda, "Na'am." Bisa. Bagaimana cara berjihadnya kaum perempuan?
Caranya bukan berperang ikut di Uhud, bukan berperang di Badar, tapi apa? Cukup melaksanakan ibadah haji yang di dalamnya ikutkan umrah. Sekali lagi, maka setara nilainya dengan jihad fisabilillah bagi kaum perempuan apabila melaksanakan ibadah haji yang kemudian diikuti dengan ibadah umrah, maka sama nilainya dengan berjihad fisabilillah. Bapak Ibu, upami orang meninggal di medan perang, kinten-kinten ya kemuliaannya mendapatkan apa? Ngantunkeun ketika berperang di jalan Allah. Kita akan mendapatkan apa? Kemuliaannya. Mati syahid. Ari mati syahid teh naon cenah? Ganjaranana mati syahid teh. Mati syahid mah tanpa dihisab. Blos dakhala jannah. Ya Allah. Bu, payung jadi sabaran. Antum tadi itu kan. Siap dengan begini dari sini. Ini mudah pribados. Kalau amat dia mudah-mudahan komunitas waktusan lagi di tanah suci. Ya Allah wilih ternyata ditaruh sepun bojo doa lagu giat. Sepun bojo ya Allah mudah-mudahan saudara abdi salametkeun deui wih deui ka tanah air. Abdi teh wih deui. Ya, sepun bojo lagu giat doa. Next. Dari Ibnu Majah. Kemudian ya sama dari Nasai, At-Tirmidzi, dari Muslim, Bukhari, Malik, kemudian Ibnu Majah bahwasanya keutamaan ibadah umroh adalah penggugur dosa, kifarat dosa yang tadi di awal kalimat saya sampaikan. Al-umrah ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh berikutnya, emang Ustaz kita bakal umroh berulang-ulang. Bapak Ibu yang khususnya yang baru, nanti kita akan umroh sampai 3 kali. Minimalnya 2 kali. Jaminan Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah. Ini janji Allah. Al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Barang siapa yang umrah ke umrah berikutnya, maka dihapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Cung nu teu gaduh dosa. Nu teu gaduh dosa acungkeun pananganna. Cung nu gaduh dosa. Nu dosana sakedik cung dosa sakedik. Cung nu dosana seueur. Cung nu seueur pisan. Masya Allah. Bapak Ibu, Masya Allah, dengan melaksanakan ibadah umroh gugur semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah. Mahaji dihapus dosa orang. Allah. Semua ahlu dosa ketika melihat Ka'bah nanti, apalagi yang pertama kali, Allahumma jidahab dan bayi tasrifan wa takriman wa mahabatan. Allah, Bapak Ibu ketika melihat Ka'bah pertama kali, ya walaupun saya berulang-ulang tetap saja bergemetar. Ayah jemaah mengarita pas begitu tinggal Ka'bah saya teman hari-hari hirup pola pada batur cadeuri. Akhirnya anjeunna penasaran naon Ustaz batur cadeuri kamu pada henteu. Ku pribados sederhana. Ada apa dengan hati kamu? Aya naon dina manah anjeun? Nu sanes mah matak kitu oge, matak cadeuri berarti minimal emut kana dosa. Tinggal tuh Hajarul Aswad. Tuh tadina dalam riwayat disebutkan apa warnanya bening. Betul nggak? Warnanya putih bagaikan susu. Sekarang warnanya apa? Aswad. Warnanya hitam pekat. Kenapa bisa sampai warnanya hitam pekat? Gara-gara dosa kurang saya. Dan bisa jadi kurang penyumbang terbesar. Mata menghidungkan kan Hajar Aswad. Ya, bisa jadi. Ya, betul nggak? Hajar Aswad itu sampai menarik dosa kita sehingga Hajar Aswad semakin pekat hitamnya. Emot tadinya ya Allah. Bisa jadi karena saya banyak dosa. Masya Allah. Dosanya gugur. Al-umrah ila umrah. Next.
Bapak Ibu cuma yang benar. Yang benar hati. Iya. Laisal gina an kasratil aradi, kata Rasulullah. Ya, kuncinya orang yang bahagia itu kaya, bukan kaya harta. Tapi apa? Walakinal gina nafs. Orang kaya itu bukan kaya hartanya, bukan kaya dunianya. Tapi apa? Walakinal gina nafs. Benar hati. Loba harta, tapi itu bisa berujung-ujung. Banyak harta, punya mobil mewah, tapi melebah saleh tarjibrak. Cenah. Eta keur mobil di jalan, ya Allah mobilna mewah Alphard. Sok sieun ka gores ku motor geus. Jongjon teu. Mending kana bawa motor lagi butut. Kaki daun ke batu di panduli teuing. Mobil keor, ya, tapi begitu oke. Ayo mem ke mobil saya dasar. Tapi insya Allah diange ibadah. Osok kan. Kudu lempang we. Bapak Ibu, karena ketemu Allah ketemu Rasulullah SAW, maka dijamin oleh Allah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh, apalagi ibadah haji, dia dijamin tidak akan jatuh miskin. Ya, al umroh fa innahu yang apa itu? Yang fa'uni faqra. Orang yang berangkat ibadah umroh dia tidak akan jatuh miskin. Assalamualaikum Haji Maka. Tafadhol Idris. Masyaallah. Yang fa'uni faqra, tidak akan jatuh miskin. Bapak Ibu, semakin besar ongkos kita harus semakin bahagia. Kenapa? Karena Allah akan menggantinya 70.000 kali lipat. Ingawit Bapak Ibu ngaluarkeun ngadamel paspor, sok eta. Upami urang dari kalkulator. Teras kurang naon teh? Suara teh, beureum atuh safar. Ya, eta sabaraha balanya urang, ya syukuran beureum atuh safar. Teras sabaraha ongkos paketna. Semakin besar yang dikeluarkan, ku Allah dijamin setiap rupiahnya 70.000 kali lipat. Ayeuna ongkosna kurang 37 juta. Ya, 37 juta. Semakin mahal harus semakin bahagia. Kenapa? Karena Allah akan menggantinya lebih besar lagi. Ini mahal-mahal tuh ini. Ini biar jualan saudara. Yakin ke Gusti Allah. Siapa yang punya rezeki? Allah. Bapak Ibu ayeuna tiasa angkat umroh, saha berangkat tuh? Siapa yang memampukan? Kade tong polontong abi ya atuh. Terus ngajual pawah. Kade. Ya. Karena semua ngarijian angin Allah. Nu ngaberangkatkeun Allah, yang memampukan Allah, semuanya Allah. Ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Luar biasa. Mau mampu orang ngetangkeun nikmat Allah. Dan tentang khawatir ya Bapak Ibu, ongkos ayeuna dijualan di angin angkat umroh teras urang danten sangsara. Punten. Daripada supaya laras. Aya teu nu kuih umroh danten kalangsa aya teu. Nu aya mah malah leuwih beungar. Leuwih barokah. Punten. Aya teu nu kuih umroh kapok aing mah suri teuing masakan kai deui aing mah. Aya oge anu kapok tah anu teu ini kan nepi ka Jakarta teh. Di Jakarta mah cicing baik deui. Pasti kapok begitu. Tapi dugi ka tanah suci teras ibadah umroh di ditu insyaallah. Nu aya mah rindu dan tambah rindu ke Baitullah. Insyaallah. Next. Ya spesial ya. Cung anu teu acan angkat umroh dina sasi Ramadan. Bayong kakak bayong. Bismillah. Mudah-mudahan di majelis ieu doana dikabul ku Allah. Omo ieu syahrul Sa'ban ya. Sasi anu mulia insyaallah kabul. Ustaz berdoa.
Manila ya, hati-hati di jalan. Ya. Mohon izin, ada teman saya mau berangkat ke Garut Pamuntut. Bapak Ibu, inilah spesialnya umrah di bulan suci Ramadan. Apa keutamaannya? Ta'dilu hajjah. Barang siapa yang umrah di bulan suci Ramadan, apalagi sampai akhir Lailatul Qadar di tanah suci, Allah, ta'dilu hajjah, maka dia akan mendapatkan keutamaan umrohnya senilai haji. Haji nanti acan, tapi pahala tos kenging. Ustaz terlalu murah. Luar biasa ya. Ustaz terlalu murah. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Ada satu lagi. Ya, yang bawah. Ya, fa inna umratan fi Ramadan. Ya. Dia kenapa? Takudi hajatul ma'i. Barang siapa yang berangkat ibadah umroh di bulan suci Ramadan, bukan hanya ta'dilu hajah setara dengan nilai ibadah haji, tapi sama-sama ibarat ibadah haji dengan baginda Rasulullah. Seperti halnya kita melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bayangkan, kurang tak akan terangkan jeung Rasul. Urang tak acan kantos sasarangan jeung Rasul. Tapi urang ngalaksanakeun pasunahanana di antawisna ngalaksanakeun ibadah umrah dina sasi Ramadan, ya. Kautamianana, pahalana urang sami sareng ibadah haji bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita salah mengajarkan ibadah umrah itu sih di samping kita Rasulullah. Rombongan kita di dalam ada Rasulullah. Ketika kita nanti di masjid sedang itikaf, sedang melaksanakan sholat tarawih, bayangkan, apalagi nanti di masjid baginda Rasulullah SAW, kerinduan yang luar biasa. Karena apa? Karena dijamin, kata Rasulullah, barang siapa yang umrah di bulan suci Ramadan, takdiru hajah ma'in, senilai ibadah haji bersamaku, kata Rasul. Bismillah, ya, insyaallah. Next. Ini adalah karena pikirnya ayeuna. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Oke, jawab karena alumni sudah ada yang tahu, maka ikuti para alumni. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Angkat tangan kanan, pohon deui. Si kayak alumni. Anak kemen. Ya, ketika ditaruh apa kabar Bapak Ibu semua, maka jawab angkat tangan kanan, alhamdulillah, baikullah, tarik ke kiri, selalu di hati. Ya, ulangi, coba ulang praktekkan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baikullah, selalu di hati. Qalbul mukmin baitullah. Ya, hatinya orang-orang beriman selalu rindu Baitullah. Upami ke di Madinah, beda deui. Ya, warana kumaha? Apa kabar Bapak Ibu di kota Madinah? Maka jawab, alhamdulillah, Rasulullah selalu di hati. Siap? Apa kabar Bapak Ibu di kota Madinah? Alhamdulillah, Rasulullah selalu di hati. Lanjut. Teu acan nelpon mah ayeuna teh mah pengantar hungkul, Ustaz, setengah 11. Sing ridho wayahna menyempurnakan ibadah umrah kita. Urang kawitan tina syarat umrah. Ya, sekali syarat umrah. Naon hartosna syarat? Urang aos sasarengan. Syarat adalah ketentuan yang apabila tidak terpenuhi salah satunya maka gugurlah kewajiban umrohnya. Upami salah sawiosna tidak dilakukan, ya, maka gugur umrohnya. Ada syaratnya utama. Sami syarat rukun. Lawan wae syarat syarat. Hiji Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, 4 merdeka, 5 mampu. 5 sekilas we lah. Dan mau ditaruh kayak salam di perjalanan mah. Syarat umroh nan wae Bapak Ibu. Sapoho deui. Itu nanti dari dia. Yang lain para rokok. Manusia kalau berdoa Ustaz jadi pokok kabeh. Ya, oke, kita coba.
Syarat umroh ada 5. Ya, acukan dia. Syarat umroh ada berapa? 5. 1 Islam. Ahadun ahad, tauhid. Ya. Awas ya, kita ahad gitu. Ya, kalian nomor hiji calon gambar pajak saya bisa, terus kubu udah menang. Alhamdulillah ya, berkat dari Bapak Ibu semua. Oke, ulangi. Rukun. Syarat umroh ada berapa? 5. 1 Islam. 2 Bali Gadir. Berkumis. Ya, Bali. 3 apa? Berakal sehat Gadir. Ya, sedang tidak berobat jalan di rumah sakit jiwa. Sehat Gadir, sehat ya. Kemudian 3 merdeka. 5 mampu. Ya, cius. Naik pesawat. Sampai kongkos. Ya, cius. Ya, awas, mampu. Siap, ulangi. Syarat umroh ada berapa? 5. 1 Islam. 2 Bali. 3 Berakal sehat. 4 Merdeka. 5 lain cius mampu. Mampu naik pesawat. Ya, terkenal apa lagi mau terkenal ya? Terkenal lewat next. Ayatnya menuju berobat jalan. Ya, bismillah. Oke, wajib umroh. Kayak pertarosan, Ustaz upami murang kali, terus ibadah umroh kan cacan kali, gumatah pahalana jang sepuhna. Pahalana jang sepuhna. Terus jadikan edukasi, pendidikan, pembelajaran kaum urang kali urang. Mudah-mudahan satu saat geus balik, main angkat deui menang ilmu baheula kan kabukur nuju angkat tujuh alif. Ya, pendidikan. Sangkan ada kerinduan. Oke, wajib umroh, berakal sesarangan. Definisinya, wajib umroh adalah ketentuan yang apabila dilanggar, maka umrohnya tetap sah, tetapi diwajibkan membayar dam. Harus ke wajibnya, gimana orang sasawiosna we teu ngalakukeun, maka tetap sah ibadah umroh, sah kalian, sah. Ya, sahih, tetap bisa jalan. Tapi harus diganti dengan membayar dam. Ya, awas, aya dam wajib, aya dam sedekah. Orang jelaskeun, maksudna mah cekak. Nah, wae kalimat wajib. Kalimat wajib satu berihram dari mikot. Mikotnya titik tempat di mana orang ngalakukeun niat. Titik tempat yang sudah ditentukan. Awas, sudah ditentukan. Mana wae mikotna? Aya, ya. Materinya. Berikutnya, meninggalkan larangan ihram. Upami kurang pas sumping ke tempat mikot, kemudian sudah berpakaian ihram, ya. Setelah itu berniat, maka diwajibkan menjaga apa yang diharamkan ketika kita sudah berihram. Contoh, orang udah biasa naik kerpus, terus nganggo ihram bapak-bapak di kerpus deui, maka dam. Kade kerpus. Setiap benda, ya, payung misalkan ya payung anu ditopikeun teh dengan upami teu ditopikeun mah teu dam. Karena tidak langsung menyentuh dengan bagian kepala. Bagi bapak-bapak yang segala sesuatu yang langsung menyentuh dengan bagian kepala, contoh ihram, dina beus diri diharudungkeun, dam. Lain sieunan. Inilah pentingnya ilmu. Tiba-tiba ibu-ibu menilai sikirnya hareureun dam. Menjual barang kelek. Jual direksional deui begitu. Direksional deui. Dam. Ya. Atau di parku jadi semprot shot gitu. Di kamar mandi dengan di ustaz mandi kalian gitu. Padahal barang itu barang serot di parku mandi. Dam. Ya. Ya, barulah. Tosnya, barulah. Dina beus teh bari aya damel teh kita cing abdi oge nyeureutkeun talbiyah ibu kang kegelan ge. Buka geger krek. Nah, si kulit tadi terkelupas dam. Mutilan kuku
beli sok kalau di kaya dulu ya. Siap. Jawab. Dah. Walaupun yang paling penting ketika berihram yang dijaga adalah fala rafasa. Rafas. Hati-hati berkata-kata yang jorok. Ya, berkata-kata yang jorok itu bermanfaat. Si hideung sia. Si syukur orang itu. Ya, si bau kelek. Upami tos berihram nggak boleh berkata-kata yang jorok. Walau suka berbuat pasik jahil kalatur senal babaturan jamaah bareng diulang disumput sok jahil nanti kade ya perbuatan pasik perbuatan maksiat selama berihram diharamkan. Wala jidala ungkapi lu jidal ustad dan cek guru abdi mah teu kitu. Cek abdi mah da wudu na ge da weunang usap silasa leutik we nah usap kudu jeung tadi segala rupa. Nalika sedang berihram wala zina. Tempat cari dia pas lebat ke masjid, Bapak Ibu jangan dianggap sepele. Begitu lebat teh, urang geus lebat. Tiba-tiba aya ngomong, "Hei, haji." Terus urang eta tempat urang. Allah. Urang teh biasa di dieu kolontong. Cuk saha lain pan aing bangunan di. Pasea. Karekan wala jidala boleh. Silang berihram dengan siapapun. Paham ya? Itulah larangan ihram. Banyak lagi yang lain. Pakai parfum tadi tidak boleh kalau sudah niat. Sebelum niat beda lagi, malah dianjurkan. Bapak Ibu engke ibak heula, ibak sunah ihram, tos gitu nganggo parfum. Ngorek sunnah asal sebelum niat. Kalau sudah niat dah. Tilu tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf kepulangan, tawaf perpisahan. Ya. Upami urang tengah laksanakeun sasawiosna di antawis tilu ieu, maka Bapak Ibu sah umrohna mung wayahna kedah digentosan membayar dam. Ya, oke, next. Artos. Ya, oke, eta aya sesi diskusi. Berikutnya rukun, awas rukun, tabrak awas sasarangan rukun. Rukun ialah ketentuan yang apabila tidak dipenuhi maka umrohnya tidak sah. Ade, tak iya wajib dihafalkeun. Wayahna ieu mah kedah sing katalar mah. Margi rangkaian inilah yang akan kita laksanakan. Rukun umroh salah sawiasna upami teu dilakukeun maka gugur umrohna. Rukun umroh aya 5 ya, hiji ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, tahallul tartib. Ari rukun haji aya suridi genap. Berarti kabeh bilang hiji. Naon sana rukun haji? Wukuf di Arafah. Berarti urang insyaallah mudah-mudahan kita ngasih 10 Zulhijjah. Ya, urang tiasa wukuf di Arafah. Amin ya Allah. Rukun hiji bener lagi. Terus sanesna sami. Yuk, rukun umrah ada berapa? Angkat tangannya. 5. Praktekkan metode dulu. Rukun umrah ada berapa? 5. 1. Simpan di sini. Ihram kenapa disimpan di sini? Sudah berpakaian ihram di dalamnya berniat. Tempatnya niat di dalam hati. Kalaupun ditarikkan etama untuk memperkuat ya, supaya orang merasa yakin orang parantos niat. Ulangi. Rukun umrah ada berapa? 5. 1. Ihram. Ya, berarti ihram langian di dalamnya sudah berniat. 2. Tawaf, pandangannya di dia. Berputar. Nah, ini namanya tawaf. 7 kali putaran di Baitullah. Ya, dia udah praktikkan. Tawaf 7 kali putaran. Diawali di Hajarul Aswad, berakhir di Hajarul Aswad. Namanya tawaf. 3. Sa'i kali heula. Dada urang diibaratkan Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa, kemudian ngajauhan Marwah. Itu Sofa, Marwah, Sofa. Sabaraha perjalanan? 7 perjalanan. Ya, 7 perjalanan.
Ada ya? Berakhir kayak di marwah katujuna. Sopa marwah 1, marwah sopa 2. Ganjil selalu dari sopa marwah, marwah ke sopa genap. Ya, maka berakhir nanti ketujuhnya di marwah. Ulangi. Siap. Rukun umrah berapa? 5. 1, 2, tawaf. 3, sa'i. 4, tahallul. Tahallul kan dia simbol. Tahallul hartosna sanes mencukur, tapi menghalalkan tahala. Yuhalu. Ya, menghalalkan apa yang sudah diharamkan tadi ketika diwajib umroh. Lo tadi tekengeng nganggo parfum, ya. Tekengeng nganggo tadi, tekengeng upil kita, ya. Tekengeng nganggo deui. Tekengeng deui. Iba nganggo sabun misalkan, itu tekengeng mengelukasnya. Apa yang diharamkan dalam umroh ketika tahallul maka kembali dihalalkan. Simbolnya mencukur paling seueur 3 helai. Ya, minimalnya 3 helai. Bapak-bapak nanti diplontos alias gocin, botak licin. Ustaz ini tos kasep jilbab ini botak. Ulah jilbab. Ya. Orang justru insya Allah ini menjadi apa? Syafi'an nanti, nuron yaumil qiyamah. Setiap lainnya menjadi cahaya yaumil qiyamah. Insya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, tertib. Ya, tertib begini. Harus tertib, harus berurutan. Ustaz abdi mah yang gancang langsung eta halun. Ari kawakna oge deui euy. Teu sah. Harus berurut. Nah, ulangi. Siap. Fokus. Rukun umrah berapa? 5. 1, Ihram. 2, Tawaf. tawaf. 3, Sa'i. sa'i. 4, Tahallul. tahallul. 5, tertib. sing apa? Sing yakin bismillah. Rukun umrah berapa? 5. 1. Ada yang Pak Haji di bingung kemarin. Siap. Rukun umrah berapa? 5. Mantap. 1, Ihram. 2, Tawaf. tawaf. Tawaf tuh tahallul. Tawaf. Ya. 3, Sa'i. sa'i. Mana upayanya lo mi? Aduh ya Allah palingan lo. Kalah apa sekarang? Lagi rukun umrah sampai awas. Rukun umrah berapa? 5. 1, Ihram. 2, Tawaf. 3, Sa'i. 4, Tahallul. 5. Tertib. Nah, insya Allah apa? Insyaallah. Singan rambut toskeun lagi geus. Siap, sing mantap. Awas ya. Anu apa langsung biasa begitu payun. Rukun umrah ada berapa? 5. 1, 2, 3. Masa bapak. Apa tadi ya? Sa'i 4, 5. Alhamdulillah. Next. Orang bahas di ihram. Ya. Apa yang maksud dengan ihram? Apa yang maksud dengan ihram? Al-haram, ya, artinya yang mensucikan. Jadi yang kita pakai itu nanti 2 helai kain, diibaratkan seperti hanya kain kafan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kita akan sampaikan makna dan hikmah dari mengenakan kain ihram. Mohon izin karena waktu, ya, supaya kita duhur kita selesai. Jadi nanti kita akan bahas khususnya para jemaah yang nanti sambil berangkat. Biasanya nanti kita akan ada kajian. Ya, kita akan sampaikan apa itu makna ihram. Ihram intinya adalah 2 helai kain, ya, yang menempel khususnya bapak-bapak di badan dan tidak boleh berjahit. Kenapa tidak boleh berjahit? Nanti kaitannya dengan hakikat, kaitannya dengan hikmah. Ya, kemudian ibu-ibu seperti biasa, ya, seperti begini, tapi yang longgar syar'i, tidak boleh yang ketat. Ya. Tapi khusus bapak-bapak yang nempel 2 helai kain warna putih dengan tidak mengenakan apapun selain 2 helai itu. Ibu-ibu ulah pedah ayeuna
bapak-bapak tengarange naon. Ayo bege geura abdi ge da ustaz dengan cangcung. Awas geng. Ya, ibu-ibu masih ngongkap. Kade. Ih, ustaz ngaos. Ya, khusus bapak-bapak wayahna hanya 2 helai kain saja yang nempel. Selain itu tidak boleh. Ustaz di Pasar Baru sok suruh dengannya lancingan lebat kan khusus jemaah haji. Itu mah khusus yang darurat. Ya, kalau memang uzur syar'i diperbolehkan. Kalau ada alasan. Kalau bapak-bapak merasa sehat dan yakin sehat, maka lebih utama dan afdal tidak menggunakan yang seperti itu. Ya, bebaskan aja, insyaallah. Tapi sok geser, ngadoa, bukan insyaallah, hakul yakin dijamin aman. Jadi yang menempel hanya 2 helai kain ihram warna putih. Oke, kemudian di dalam ihram, di dalamnya melafalkan niat. Ya, nanti labaikallahumma umrotan, niatnya seperti itu. Nawaitu umrotan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Maka Bapak Ibu nanti niatnya di tempat mikot. Berangkatnya di Madinah, gitu insyaallah. Program kita Madinah dulu. Ya. Di Madinah ke Bil Ali, di Bil Ali nanti kita akan sholat sunat dulu ihram. Setelah sholat sunat ihram maka kita akan berjamaah, semuanya akan dipandu niatnya berjamaah. Mulai sesoranganan. Ustaz ada sesoranganan itu sabios. Asal sing yakin, ya. Tapi nanti biasanya kita berjamaah. Oke, jadi ihram berpakaian ihram, kemudian di dalamnya melafalkan niat. Maka setelah itu apa yang diharamkan semuanya berlaku. Ya, tapi kalau sebelum niat, sebelum berihram, maka ada amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa diantaranya? Sebelum mandi, potong kuku terlebih dahulu, dirapihkan. Potong bulu berlebih. Ya, ada kumis, ada jenggot, jangan jenggot sunnah. Ya, kumis dikurut terlebih dahulu, bapak-bapak nih. Ya, pokoknya setiap bulu yang berlebih dirapihkan terlebih dahulu. Kuku dipotong, si rapih. Setelah itu baru mandi sunnah. Mandi sunnah ihram sama dengan mandi junub. Kata sarannya sama, nanti di fikih ibadah kita akan sampaikan. Kemudian setelah itu beres mandi, selesai maka gunakan deodoran. Ya, saya kasih hukuman wajib. Hukum wajib kalau pakai deodoran. Bisik pas Islam, bismillahirrahmanirrahim, nahil. Digeureunana buat ini bau naon, bau setan gitu. Ayo bisa mungkinnya. Makanya pakai deodoran, wajib. Pakai parfum di badan, boleh pakai parfum. Ya, jangan di kain ihramnya. Nah, itu pakai parfum. Setelah itu bismillah pakai kain ihram, maka insya Allah nanti kita akan bertolak menuju Bil Ali. Di Bil Ali kita akan berniat. Ya, next. Berikutnya adalah